Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sejenak mari kita simak untayan perkataan terbaik yang keluar dari lisan manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan terbaik setelah kalamullah, setelah Al-Quran, atau yang biasa kita sebut dengan hadis. Hadis ini yang kita ambil referensinya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Seorang yang beriman yang bersama dengan manusia lain, bercampur dengan manusia yang lain, bermasyarakat, bermuamalah, berinteraksi, dan dia bersabar terhadap keburukan-keburukan mereka, keburukan manusia yang lain terhadapnya, lebih baik dibanding yang tidak bermuamalah, tidak berinteraksi dengan manusia lain, dan dia tidak bersabar terhadap keburukan-keburukan yang menimpa dia. Saya ulangi lagi terjemahannya. Orang yang bercampur dengan manusia dan dia bersabar terhadap keburukan yang menimpanya lebih baik dibanding orang yang tidak bercampur dengan manusia dan dia tidak bersabar terhadap keburukan-keburukan yang menimpanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis ini sebetulnya sedang berbicara keutamaan khilfah, ya, keutamaan bercampur dengan para manusia bermasyarakat. Meskipun di tengah-tengah masyarakat terdapat keburukan-keburukan, tapi apabila dia bersabar, dia terhitung lebih baik dibanding orang yang beruzlah. Jadi ada pembahasan yang disebut dengan khilfah dengan pembahasan yang disebut dengan uzlah. Kalau uzlah menyendiri, tidak berinteraksi dengan banyak manusia, dia lebih banyak waktu yang digunakannya untuk baca Al-Quran sendiri, berzikir, sholat, ya, di mihrab, ya, tidak banyak berinteraksi dengan manusia, juga tidak menggunakan media sosial yang ada di sana sekarang. Itulah yang disebut dengan uzlah. Apalagi dia menyendiri di tempat yang sepi, jauh dari keramaian manusia. Para ulama khilaf dalam hal ini, mana yang lebih baik, bercampur dengan manusia, banyak berinteraksi dengan manusia lebih baik, atau uzlah lebih baik, menyendiri lebih baik. Walin nasi khilafun tawil. Para ulama berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat ini panjang antara uzlah dengan khilfah, antara menyendiri dengan bergabung atau banyak berinteraksi dengan manusia. Mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal. Tapi kalau merujuk kepada hadis ini mengindikasikan bahwa bercampur dengan manusia, banyak berinteraksi dengan manusia, khairun, lebih baik dibanding uzlah. Tapi dengan syarat dia harus bersabar terhadap keburukan-keburukan yang ada di sekelilingnya. Dan banyak sekali hadirin sekalian keburukan-keburukan yang didapatkan apabila seseorang
banyak berinteraksi dengan manusia-manusia, dari yang dianggapnya biasa sampai yang dianggapnya tidak luar biasa, dari yang dianggapnya biasa sampai yang luar biasa keparahannya. Yang dianggapnya biasa seperti melihat aurat, melihat rambut wanita, melihat rambut ummahat, di mana mereka menganggapnya biasa, padahal itu sebuah aurat dan itu keburukan. Maka hendaknya seorang lelaki yang melihat hal semacam itu, dia hendaknya bersabar dan menundukkan pandangannya. Qadul basar. Dan ini perkara yang tidak mudah. Tapi kalau dia bisa bersabar, menghindari semuanya itu, khairun, lebih baik dibanding orang yang beruzlah, dibanding orang yang menyendiri dan waktunya diisi dengan ibadah. Hadirin sekalian Allah, kenapa dikatakan lebih baik? Karena belum tentu orang yang beruzlah bisa bersabar sebagaimana orang yang bercampur dengan manusia dan dia bisa bersabar. Nah, saya ulangi lagi, belum tentu orang yang beruzlah dia bisa bersabar sebagaimana orang yang bercampur berinteraksi dengan manusia dan dia bisa bersabar. Maka yang bercampur, yang berkhiltah dan dia bisa bersabar tentu khairun, lebih baik dibanding orang yang beruzlah. Cuma di sini ada catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Az-Zuhdu. Mukhalatatun nas idza kanat syar'iyyatan fahiya minal ibadah. Bercampur dengan manusia, banyak berinteraksi dengan manusia apabila aktivitasnya diisi dengan hal-hal yang syar'i, maka itu juga dihitung seperti ibadah. Sebagaimana orang yang beruzlah, dia tujuannya adalah untuk ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari keburukan-keburukan yang ada di sekeliling dia. Faman khalatahum bihaitsu ishtaghala bihim 'anillah wa 'anis sunan syar'iyyah. Catatannya dari Al-Imam Az-Zahabi di sini adalah apabila ada orang yang khilqah, bercampur dengan manusia, banyak berinteraksi dengan manusia, tapi kesibukannya justru jauh dari Allah dan jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadzaka batta, maka yang demikian adalah khiltah yang batil, bercampur dengan manusia yang batil. Falyafir minhum, maka hendaknya menjauhlah dari hal yang semacam itu. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Dan sebetulnya antara khiltah dengan antara khiltah dengan uzlah, masing-masing kita memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Terkadang kita lebih cocok khiltah, terkadang kita lebih cocok uzlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.